Hai, Alvania, dan ini tugasku Pancasila. Di sini aku akan sedikit saja berbagi tentang berpikir kritis dalam hubungan antar umat beragama yang bereferensi dari konten YouTube dosen melakon. Kontennya yang ini. Oke, dalam konten tersebut mencantumkan bahwa berpikir kritis itu mengasah kemampuan untuk menganalisis informasi, kemudian mengevaluasi argumen, dan juga mengambil keputusan. Di sini aku akan menghubungkan tentang berpikir kritis tersebut dalam hubungan antar umat beragama dengan sila Pancasila yang pertama. Siapa sih yang tidak tahu tentang Pancasila-sila yang pertama tersebut? Dalam sila yang pertama itu menyatakan bahwa kita mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber moralitas dan nilai kehidupan yang sering muncul perbedaan. Di sini berpikir kritis itu bukan hanya tentang benar atau salah, tapi bisa juga kita bisa melihat sebuah perbedaan, kita bisa melihat sebuah pendapat atau asumsi itu dari sudut pandang yang lebih luas. Kita juga bisa mempertanyakan asumsi, menganalisis informasi dengan objektif. Kemudian muncul banyak sekali pertanyaan dari kata-kata yaitu berpikir kritis dalam hubungan antar umat beragama. Contohnya, mengapa berpikir kritis itu penting dalam kehidupan beragama, apalagi antar umat beragama yang banyak sekali perbedaannya. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia itu tidak hanya satu agama yang berdiri di sini, tapi banyak agama. Ada Kristen, Islam, Katolik, kemudian ada Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Kemudian di sini kita hidup sudah di zaman yang teknologi yang berkembang dengan pesat, kemudian juga banyak media sosial. Nah, dari situ kita sebagai Gen Z apalagi itu sangat mudah terjebak stereotip atau bahkan memperburuk perbedaan itu sendiri. Dengan berpikir kritis kita mampu menganalisa berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin bisa memunculkan pergesekan antara umat beragama yang lain. Nah, balik lagi, bukan tentang benar atau salah, tapi dari situ kita bisa melihat dengan sudut pandang yang lebih luas lagi tentang mungkin contohnya postingan tentang agama lain mungkin. Nah, itu kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan mudah terprovokasi dengan oknum-oknum yang mungkin itu akan mengecoh kita supaya kita juga ikut terprovokasi. Nah, kemudian apalagi ya di situ menghargai perbedaan dan menghindari perpecahan. Nah, berpikir kritis dalam hubungan antar umat beragama itu juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang menghargai perbedaan dan menghindari perpecahan tersebut. Oke, kemudian poin yang ketiga yaitu berpikir kritis itu sebagai kunci perdamaian. Di sini kita bisa berdialog penuh dengan empati, kesadaran, dan penuh dengan hormat dengan agama lain. Kemudian dengan berdialog tersebut kita bisa turut membantu atau membangun dunia yang lebih inklusif dan harmonis bagi semua. Karena di sini alih-alih kita memperdebatkan antara agama yang satu dengan agama yang lain tentang benar atau salah, kita bisa mengubah pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai berikut contohnya. Bagaimana sih sudut pandang
agamaku, tentang agama orang lain, tentang perbedaan itu sendiri, seperti itu. Atau mungkin dari agamaku, kemudian aku berpikir seperti bagaimana sih seseorang bisa begitu nyaman dan mempercayai agamanya sendiri, seperti itu. Karena dalam berdialog atau berdiskusi seperti itu dengan pikiran yang luas, kita bisa membangun obrolan yang lebih hangat lagi, menyatukan perbedaan tersebut, juga meminimalisir antara pergesekan karena adanya berpikir kritis tadi. Jadi ingat, bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita harus menyampaikan pendapat, berdialog, dan menyatakan asumsi itu dengan penuh hormat dan saling menghormati. Oke teman-teman, jadi jangan pernah memperdebatkan antara perbedaan agama dengan agama orang lain. Apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah kita yakini, itu biarkan kita meyakini sendiri, dan apa yang sudah diyakini orang lain tidak perlu kita usik dengan kepercayaan kita sendiri, karena kita harus menjadi manusia yang berpikir kritis dalam keadaan apapun. Oke, jadi kita harus mewujudkan Indonesia yang menghargai perbedaan dan juga hangat dalam perbedaan tersebut. Oke, kalau kalian mau nonton video-video yang lain tentang edukasi yang lain, kalian bisa mengunjungi YouTube Dosen Blangkon yang sudah saya cantumkan di depan. Oke, sekian dari saya di kulum dikunya. Assalamualaikum semuanya.